Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai perjanjian saya akan menjelaskan terkait penggunaan Mendeley, ya, cara melakukan sitasi dan juga referensi. Sebentar. Oke. Jadi cara untuk melakukan sitasi dan juga referensi yang paling mudah saat ini menggunakan Mendeley. Oke, jadi Mendeley sudah saya buka. Untuk link mendownload Mendeley yang terbaru ini akan saya berikan juga ya. Nah, ini sudah tertera saat sudah diinstal, kemudian saat saya sudah membuka Mendeley seperti ini. Nanti awalnya dia bentuknya kosongan. Dan ini sangat kalian butuhkan penguasaan ini karena pastinya nanti kalian akan membuat skripsi dan juga ke depan saat kalian lulus ataupun apapun untuk penulisan atau apapun itu menggunakan Mendeley karena akan mempermudah proses pengerjaan kalian dalam referensi. Jadi tidak perlu lagi kalian belajar gimana cara mereferensi sistem Harvard, gimana cara mereferensi sistem apa kayak gitu. Jadi sekarang kalian nggak perlu wasting time, lakukan pakai Mendeley ataupun ada yang pakai EndNote itu nggak masalah. Nah, yang pertama, ini awalnya kosong ya. Jadi kalian saat melakukan apa? Misalkan mau membuat proposal ataupun laporan ataupun buku, kalian pastinya banyak referensi. Kalian bisa menyimpan atau kalian bisa langsung masukkan ke sini. Ya. Jadi yang pertama, kalian kan pasti memasukkan untuk proses referensi ya. Coba tadi saya sudah download beberapa apa artikel yang akan saya gunakan untuk literatur review saya, misalkan seperti itu ya. Jadi saya butuh menggunakan referensi ini dan disebutkan di artikel saya nantinya di bagian daftar pustaka. Nah, kemudian ini di MSO, jadi ini tertulis uploading file baru sudah selesai dan karena dia dari Q1, jadi saat saya mengupload hasil dari downloadan saya di publisher itu, dia otomatis sudah lengkap sekali. Kalau misalkan belum lengkap, bisa dilengkapi ya. Jadi ini sudah semuanya, kemudian sudah Scopus, ISN, sampai DOI ada semuanya. It's very good uh, artikel. Jadi kalau sudah ya sudah, nggak perlu diperbaiki lagi ya. Kemudian gimana? Jadi kayak gini. Ini sudah. Kemudian kalian ingin manual, entry manual ya. Entry manual pastinya kalian akan membuka yang lainnya. Maksudnya membuka website. Ini mungkin kalian nggak bisa kebaca, tapi saya bisa baca ya. Pokoknya adalah entry manual, kalian mengentry semuanya sendiri secara manual dan tidak ada masalah. Oke, sebentar. Sedikit lambat karena saya harus mencari. Oke, nah saya di sini sudah membuka artikel saya. Misalkan kalian nggak bisa membaca, it's okay. Pokoknya intinya adalah saat manual, kalian membuka artikel dan memasukkannya secara manual. Jadi jurnal artikel ini pastikan ya, jangan sampai itu jurnal artikel, tapi kalian mengkliknya di report atau thesis atau apa ya. Kalau misalkan buku ya buku, kalau case-case, kalau jurnal artikel ya jurnal artikel ya. Ini untuk judulnya. Kemudian kita lihat untuk DOI. Agak ribet, agak lama memang kalau untuk entry manual, tapi kita pelan-pelan aja. Autor. Jadi Aziz. Kemudian add author. Masih tah dulu. Sorry.
Dr. Nur Samsu. Oke, sudah selesai. Kemudian dia masuk jurnal 43/2018, Jurnal Al-Azhar Indonesia, Jurnal Al-Azhar Indonesia. Ini saya submit pada tahun 2018 dan ternyata di sini tidak ada DOI-nya ya. Ini salah satu artikel saya nggak punya DOI. Jadi yang saya berikan adalah URL-nya. Kita add entry dulu, kemudian kita edit, nanti add URL. Sudah, komputer sync kalau sudah baru kita. Nah, ini adalah cara pemasukan secara manual maupun secara langsung dari komputer. Dan ini sangat nyaman sekali ya. Kemudian setelah referensi-referensi ini dimasukkan, ya, kita ujung-ujungnya perlu memasukkan di citasi kita atau di artikel kita. Ini adalah contoh citasinya ya. Nah, jadi misalkan di sini pasnya. Jadi untuk citasi harus sebelum tanda titik ya. Jadi kalau misalkan saat tanda titik itu salah, mohon dipahami. Diperhatikan untuk di panduan untuk referensi ataupun citasi, apakah menggunakan Harvard, ataukah menggunakan apa, apakah menggunakan Vancouver, apakah menggunakan IEEE, ataupun yang lain. Jadi harus di setting dulu. Jadi di citation setting ya, di citation style ini saya menggunakan apa, karena untuk tesis ataupun skripsi sekarang banyak yang pakai apa. Ya, jadi benar, nggak perlu saya rubah. Kalau misalkan mau merubah, langsung ke change citation style. Kemudian, karena kita di Indonesia, ya sudah pakai yang bahasa Indonesia, kecuali kalian mau menerbitkan jurnal yang di luar negeri. Ya sudah pakai English. Karena ini sudah benar, jadi kita tinggal milih ini misalkan citasinya ini ya. Kalau misalkan satu kalimat ini dari satu jurnal, insert citation one saja. Nah, sip. Kemudian kalau misalkan dia membutuhkan, maksudnya kalimat ini dia berasal dari dua citasi, jadi langsung diklik aja. Kan dari di sini dan juga di sini. Insert to citation list. Ya. Kemudian misalkan ini 3, harus di 3. Don't forget untuk spasinya ya. Misalkan 3, ini, misalkan ya ini ya. Atau mungkin karena lupa, kayaknya penulisnya Purini kayak gitu. Jadi kalian kayak gini aja, Rini. Oke, ini benar. Jadi tidak perlu terlalu ini, misalkan referensinya terlalu banyak. Insert, oh sudah. Sudah selesai. Setelah itu, misalkan sudah selesai semua ya, kalian pastinya kan klik daftar pustaka di bagian akhir. Sudah, tinggal di klik bagian 3 titik ini, insert bibliografi. Continue. Nah, sesimpel itu sekarang membuat
Kemudian jangan lupa misalkan di TA kalian fontnya dalam Arial. Ya sudah di setting Arial ya. Ini masih Calibri. Nah, kemudian seperti yang kemarin saya bilang apa? Citasinya ternyata kita bukan pakai apa, tapi kita pakai IEEE misalkan ya. Biasanya IEEE ini untuk seminar-seminar internasional, update citation style. Nah, kemudian karena kalian mau ikut seminar internasional, berarti kalian mungkin, bukan mungkin ya, biasanya kalau bahasa Inggris ya sudah bahasa Inggris, pakai English UK atau US, sama aja. Nah, ini otomatis sudah berubah, ya, dan dia juga sudah berubah caranya. Kayak gitu. Kemudian kalian ingin pakai, misalkan tidak ada di sini, ya, ya misalkan ini kan ada beberapa tapi ternyata nggak ada di sini ternyata, jadi kalian bisa search for another style dan kalian bisa klik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyelenggara. Misalkan tadi yang nggak ada, misalkan tadi yang nggak ada Cardiff University versi Harvard dari Cardiff University, ya sudah diklik saja update citation style update. Nah, dia akan otomatis, ya. Jadi sangat simpel sekali untuk penggunaan Mendeley terbaru ini. Dan dia otomatis berganti. Jadi saya sangat sarankan kalian jangan sampai menggunakan manual dalam proses referensi karena akan sangat merepotkan kalian, apalagi ada revisi dari publisher atau dari editor atau reviewer sehingga kalian harus ngumpet-ngumpet lagi. Itu sangat-sangat saya tidak rekomendasikan. Ya, jadi kalian misalkan mau ganti Vancouver di beberapa publisher, dia otomatis terganti seperti ini. Dan jangan khawatir ya, citasi dan juga referensi ini saling berhubungan. Jadi misalkan publishernya itu meminta Vancouver, ya, meminta Vancouver. Tapi publishernya minta harus ada namanya untuk citasi. Itu salah karena proses Vancouver untuk citasi dia tidak menggunakan nama, tapi dia menggunakan nomor, dan untuk nama pun yang lainnya itu hanya tertera dalam daftar pustaka. Ya, jadi citasi ini berhubungan lurus dengan referensi. Jadi dia nggak terpisah. Jadi misalkan dia Harvard ya, Bu saya harus Harvard. Kemudian si publishernya ingin ini dalam bentuk nomor. Padahal kalau kalian lihat Harvard ya, coba. Ini yang terbaru ya. Nah, padahal Harvard ini citasinya adalah berupa nama. Ya, jadi kalau misalkan ada yang meminta, oke, untuk proses referensi menggunakan Harvard, tapi pakai citasi ya. Nah, itu, sorry, tapi pakai nomor ya, itu nggak sinkron. Karena Harvard harus dalam bentuk nama, bukan dalam bentuk nomor untuk citasinya. Itu saja dari saya karena memang sangat simpel. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.